Tak disangka ternyata Lanya seorang pengkhianat menusuk Xuanji dari belakang hingga terluka parah. Xuanji mengorbankan diri mengeluarkan seluruh kesaktiannya untuk mengalahkan Zhongyi, dan Tongju tersadarkan diri selama 5 hari. 现在伤也没我好，别太激动啊。5天，无权放弃，更不能去死。 Zhongyi terluka parah sedang memulihkan tenaganya. Tak lama munculannya yang ternyata dia anak angkat Zhongyi. Lanya ditugaskan untuk mencari Tongju akan dipaksa menikahinya. Juga harus menangkap Li Pei dan Su Yuan. Tak ditunda lagi, keesokan harinya Lanya mengumumkan menahan putra mahkota Jingwu untuk memancing Tongju. Tak lama mereka pun muncul. Lanya gagal menangkap Tongju. Dia mengarahkan pasukannya untuk mencari mereka. Dan tiba-tiba seorang gadis bernama Miao muncul, menyelamatkan dan membawa mereka ke kediamannya. Yang ternyata putra mahkota Jingwu juga berada di sana, diselamatkan oleh Miao. Jingwu adalah putra Kaisar Tonghi, kakaknya Tongju. 景武，奴婢是照顾殿下的宫女，妙清，王爷还记得妙清？ Tongju membuat siasat sengaja mendatangi Lanya. Dia akan menikahinya asalkan membantunya menghabisi Zhongyi. 对你的心意始终未变。说你真想帮我，以我杀了宗权，我现在只有你可以依靠了。从前的事情我们一笔勾销，替我手刃宗权。蓝阳，你帮我，你便是我的皇后，重振越国。表哥。 Lanya mulai melakukan aksinya. Dia akan menghabisi satu persatu orang kepercayaan Zhongyi. 表哥一定恨死我了。表哥是死了。师兄。封侯的毒，便宜你了。 Lanya melapor kepada Zhongyi bahwa petinggi Longming dihabisi oleh Su Yuan dan Li Pei. Dan saat akan melihat jasadnya, Zhongyi dijebak memasuki formasi. Akhirnya Zhongyi berhasil dihabisi. Kerajaan Yu pun diambil alih kembali. Tongju membawa Jingwu ke istana akan membimbingnya dan dinobatkan menjadi kaisar selanjutnya. Tak lama muncul Lanya akan melaksanakan pernikahannya. Namun dengan tegas, Tongju tak akan menikahinya, malah akan menghukumnya sebagai pengkhianat yang telah menewaskan kaisar dan ketua sekte Xinjiang. 怎么会娶你？杀亲之仇不共戴天。你不是说过吗？你住嘴！简直恶心至极。 我宁愿焚身自毁。表哥，Setelah semua kondusif, Gelin dan Luli pamitan akan kembali ke sekte Wanxian. Begitu juga dengan Li Pei dan Su Yuan akan kembali ke sekte Wuyu. Namun tiba-tiba Cixuan muncul marah dan mengancam kepada mereka semua untuk menyerahkan pohon primordial karena terdeteksi aura kekuatannya, namun tak mengetahui di mana pohonnya berada.
Dan saat Cixuan akan mendeteksinya, Li Pei bersiasat dengan pura-pura kelelahan karena telah bertarung mengusir sekte Longming. Tongju pun marah karena selama sekte dan kerajaannya dihancurkan, sekte Wuyu tak membantunya sedikit pun. 废神前辈，我们与宗玄拼杀的时候，兴政馆灭门时，你在哪儿？我越国惨遭覆灭，你吴越庭又在哪儿？一国之兴亡又能算得了什么？既倾覆中土的海允浩劫，不要再做口舌之争。食物，立刻交出剑幕。此地并无剑幕，西与前辈死战到底。交出剑幕，6个时辰之内做来处置。 Malam harinya, Chongyi menemui Su Yuan untuk segera membawa Li Pei. Harus pergi jauh dan jangan kembali lagi ke sekte Wuyu. Chongyi mengetahui pohon primordial berada dalam tubuh Li Pei. Cixuan memberi waktu 12 jam untuk menyerahkan pohonnya dengan ancaman yang keras yang tak bisa dianggap remeh. 3个时辰后，天光刚亮，我会想尽一切办法拖住翠璇。可时候梵天之王的法力是最弱的，什么意思？带他走，永远不要再回吴越庭了，走得远远的。 师叔。 Su Yuan memanggil Tongju dan Li Pei untuk merancang strategi bagaimana cara menghadapi Cixuan. Setelah lama berbincang, akhirnya menemukan rencananya. Pagi harinya Cixuan muncul mengancam untuk menyerahkan pohonnya. Dan tiba-tiba terlihat pendekar berjubah membawa primordial akan keluar menerobos segelnya. 剑幕起息。 Mereka berhasil lolos. Cixuan percaya mendapatkan serpihan pohonnya. Dia marah dan menyalahkan Tongju menggunakan kekuatan api hingga pohon primordial hancur berkeping-keping. Mereka berhasil mengelabui Cixuan padahal benda tersebut bukan pohon primordial. Benda pusaka dari makam kuno yang auranya sama dengan pohon primordial. Namun semua seketika menjadi tegang saat Cixuan menanyakan Li Pei dan Su Yuan. Mereka bilang Li Pei sedang sakit. Cixuan tak percaya dan bergegas mendatangi kamarnya. 我带翠璇前辈过来看你。 你们这是在干什么？师傅，他俩在输液时就叫好了。有辱师门。已弱，还需回去尽早炼化。 Cixuan mendatangi tempat rahasianya akan memurnikan pecahan pohon primordial. Namun dengan mengejutkan, terlihat Wugen guru Li Pei ternyata dikurung di sana oleh Cixuan. Karena hanya Wugen yang mengetahui di mana pohonnya berada. Dan saat melihat pecahan pohonnya, Wugen menghancurkannya agar tak diketahui bahwa benda tersebut bukan primordial dan tak mencarinya lagi. 你到底还是输了，还是被我找到了？你都干了些什么？入悔了。是你逼我的。 Su Yuan dan Li Pei pamit pergi, dan tiba-tiba Jiaping mengirim pesan kepada Li Pei bahwa sang guru telah ditemukan berada di Pulau Husi. Mereka pun bergegas pergi dan tak lama tiba di Pulau Husi. Li Pei menggunakan plakat dari Chongyi untuk menerobos pembatasnya. Namun setelah memasukinya, Su Yuan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata Cixuan meningkatkan kesaktiannya dengan menyerap roh iblis. Dan setelah lama mencari, akhirnya Li Pei menemukan gurunya yang sudah sekarat. Su Yuan terkejut, ternyata Wugen adalah King Cheng, pendekar sakti yang dulu pernah bertarung dengan Yaksa dan Rian. 你是谁？ 他心脉已断，走，清城。师傅，于飞，不要丢下我！ Dengan mengejutkan, Cixuan muncul. Dia marah karena dimensi rahasianya telah hancur. 果然是你的小千世界，竟敢毁了本座的秘境！是你杀了我师傅！你师傅？
是魔族奸细，擒住他们！哼，死别死了！丫头是你的徒弟，让你们师徒早日团聚。我很快就把他带回来，就一定在他身上，师兄！Akhirnya Li Pei berhasil keluar dan tiba di kediamannya yang dulu. Mereka berdua untuk sementara akan beristirahat dan menenangkan pikirannya di sana. Namun saat sedang mencari kayu bakar, Yu Er muncul, menyuruh Su Yuan untuk segera menyerap pohon primordial agar menjadi penguasa 3 alam dan untuk menghilangkan kutukannya. Sontak saja Su Yuan marah. Keesokan harinya, mereka berdua dikejutkan dengan kemunculan gurunya yang ditugaskan oleh Cixuan untuk menangkap mereka. Namun Chong Yi membantu mereka hingga berhasil melarikan diri. Dengan mengejutkan, Su Yuan mengikat Li Pei untuk menyembunyikannya, sementara Su Yuan akan menghadapi gurunya. 这可是你这辈子收的最好的徒弟了，你下手别太重啊！ 李飞， 多谢师傅收我为徒，收回馈赠。 绝尘念，助我尊上。 Luo Cha berhasil menyelamatkan Su Yuan. Guang Wei terkejut akhirnya mengetahui bahwa muridnya ternyata yaksa, musuh terbesar seluruh pendekar dunia. Sementara Li Pei selamat kini berada di dasar lembah. Namun tiba-tiba kitab pusaka dari gurunya aktif memperlihatkan kejadian 500 tahun yang lalu. Pertempuran besar bernama Bencana Laut. Wu Gen adalah King Cheng, master tingkat tinggi dari sekte Wu Yu, bertarung dengan yaksa. Kesaktian yaksa tak tertandingi karena dibantu oleh kekuatan pohon primordial. Dan tiba-tiba Rian muncul membantu King Cheng hingga berhasil mengalahkan yaksa. Namun tak disangka yaksa berinkarnasi terlahir kembali. Begitu juga dengan pohon primordial. 100 tahun kemudian Rian dan King Cheng menjelajahi ribuan pulau, namun tetap tak menemukan penyebab terjadinya bencana laut. Lalu mereka berdua memutuskan untuk mengasingkan diri di wilayah Qingqiu dengan membawa yaksa kecil. Dan saat itu pohon primordial masih belum mekar. Namun setelah beberapa tahun akhirnya primordial mekar dan terlahir gadis kecil. Rian dan King Cheng mengasuh mereka berdua. Namun demi keselamatannya dan agar tak terulang lagi bencana laut, King Cheng memisahkan mereka dan menitipkan yaksa kepada Tuan Lei, pelindung kerajaan Gaolu. Sejak saat itu, yaksa diberi nama menjadi Lei Yuan, dan gadis kecil titisan primordial diberi nama Bang Cui. Namun setelah remaja, takdir mempertemukan mereka kembali, dan Cixuan akhirnya mendeteksi keberadaan King Cheng. Dia mengundangnya untuk bertemu di puncak Huxi, namun ternyata King Cheng dijebak hingga berhasil ditangkap. Tak disangka, ketua sekte dewa yang paling dikagumi ternyata serakah dan jahat. Dia menginginkan kekuatan pohon primordial untuk menjadi pendekar nomor 1 dunia. Akhirnya kini Li Pei mengetahui semua kronologinya. Musuh terbesarnya ternyata Cixuan, bukan Raja Iblis Yaksa. Sang guru memberikan kitab kuno tak tertandingi bernama Teknik Shen Luo. 一世安乐，快！我如何安乐？你不在了，我怎配快意平生？不杀翠璇，至亲最爱再在我面前死去。我要拥有无上的力量，小梦这定要为你复仇。想异动，余念，金木水火土，五行之力，携天地气运，聚成体，动万象。 成了。 Saat Li Pei sedang berlatih tanpa disadari, Yang Ling mengawasinya dari kejauhan, dan Su Yuan yang diselamatkan oleh Luo Cha berusaha sedang dikembalikan ingatannya agar menjadi yaksa kembali. 黑白一念，心分阴阳。我不是夜叉。 Keesokan harinya, Li Pei tiba-tiba kelelahan dan tak sadarkan diri. Yang Ling yang masih mengawasi memanfaatkan kesempatan akan membawanya pergi. Namun tiba-tiba...
果然是奸魔。 Dengan mengejutkan, Qixuan muncul, dan saat akan menyerap kekuatan pohon primordial, tiba-tiba Guang Wei dan Chong Yi muncul. Chong Yi tak mampu melepaskan ikatannya, ikatan yang sama digunakan kepada King Cheng saat ditangkap. 你将囚笼封领，没用的了本座，谁也解不开。你把我徒弟放开！林师兄，不用再护着我，师兄住手！就是剑魔之时。 Demi keselamatan gurunya, Li Pei mengaku bahwa dia adalah titisan pohon primordial. Para ketua pun berkumpul harus segera menghabisi Li Pei. Chong Yi membalikan keadaan. Jika Li Pei dihabisi, dia akan menyelidiki apa yang dirahasiakan di puncak Puxi, yang membuat Qixuan panik. Akhirnya Li Pei diputuskan akan dikurung sementara di kuil Wuyu. 是我朱月峰的弟子。剑幕的存在就是巨大的威胁。那风的禁地之处到底藏了什么？ 哎，好了，不要为一个异类生了。先从长计议，容后再定也罢。 Di tempat lain, di Akademi Cupeng, Jiaping menginfokan kepada ketua dan Master Dongyang bahwa dia telah menyelidiki keberadaan gurunya yaitu King Cheng. Ternyata sedang dikurung oleh Qixuan dan kemungkinan sudah dihabisi. Namun saat menyelidiki, Jiaping ketahuan. Jiaping meminta izin kepada ketua akan pergi ke sekte Wuyu untuk menyelamatkan Li Pei, karena akan berbahaya jika Qixuan menyerap kekuatan pohon primordial. Ketua memiliki siasat akan menyebarkan info bahwa pohon primordial telah muncul, agar Qixuan tak berani menyerapnya sendirian jika sudah diketahui kemunculannya oleh dunia. Dan akhirnya, seluruh sekte dataran tengah telah menerima informasinya. 此行务必夺取剑幕之力。吴月婷这样大动干戈，师傅，他们会不会为夺剑幕之力？ 静观其变吧。师傅马上召集人手去救李飞。是雏凤书院放出来的。是。 Luocha sangat gembira melihat Yaksa telah kembali. Namun dengan mengejutkan, ternyata Yaksa masih menjadi Suyuan. Dia masih sadar meski kekuatan Yaksa sudah mulai kembali. 你居然是清醒的。是古蝶是你，当日在陆宫镇外石洞，送风入魔，也想控制我。你明明中了迷魂丸的呀！ 是希望尊上想起自己是夜叉。我只想当着你，由不得你了。饶命啊，尊上！ Luocha meminta ampunan dan menginfokan bahwa Li Pei dalam bahaya akan dihabisi oleh Qixuan. Suyuan pun bergegas pergi akan menyelamatkan Li Pei. Sementara di sekte Wuyu, kedatangan para ketua sekte menuntut untuk tak menyembunyikan pohon primordial. Akhirnya Qixuan tak bisa menolak, dia mendatangkan Li Pei ke hadapan seluruh pendekar. Para ketua memutuskan untuk menghabisinya dan menyerap seluruh kekuatan primordialnya bersama-sama. Dan tiba-tiba Li Pei berbicara membongkar semua kejahatan Qixuan yang telah menghabisi King Cheng, kakak perguruannya sendiri, dan akan menyerap seluruh kekuatan primordialnya sendirian. Lalu Li Pei memperlihatkan buktinya dengan menggunakan ilmu Shenluo. Sontak saja semua ketua terkejut, namun Qixuan yang kesaktiannya sudah mencapai level tertinggi malah menantang semuanya. Dan sebagian para ketua berebut akan menyerap kekuatan Li Pei, namun dihalangi oleh semua temannya. Dengan mengejutkan, Suyuan muncul. Dia murka dan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Hanya dengan sekali sentuhan mampu menghancurkan rantainya. Shenjun，休眼就是夜叉。 Kekuatan Yaksa sangat besar dan tak tertandingi. Dengan mudah mengalahkan semua master. Qixuan yang sudah terluka parah melarikan diri. Dan Suyuan yang semakin murka tak terkendali disadarkan oleh Li Pei. Namun saat akan mulai sadar, tiba-tiba pasukan iblis muncul yang dikendalikan oleh Luocha.
离修远。Akhirnya Sekte Iblis telah menguasai dunia. Semua master terluka parah, terutama Guang Wei yang telah tewas. Su Yuan semakin tak terkendali kini menyerap kekuatan pohon primordial Li Pei. Dan para ketua satu persatu diancam untuk bergabung dengan Sekte Iblis yang menolak akan dihabisi. Dengan mengejutkan, ternyata Su Yuan bukan akan menyerap kekuatan Li Pei. Justru Su Yuan mengorbankan diri menerobos segelnya untuk melindungi Li Pei. Agar kekuatan pohon primordial bersatu dengannya, tak akan ada yang mampu lagi melukai Li Pei termasuk Su Yuan sendiri. Dan akhirnya... Su Yuan menghilang lenyap di telan bumi yang membuat Li Pei histeris. Dan dengan seketika, seluruh pasukan Sekte Iblis pun ikut menghilang. Tak lama, para pendekar mulai sadar, namun mereka semua tetap ingin menghabisi dan menyerap pohon primordial. Terpaksa Tongju yang baru muncul menghadang mereka. 这是什么意思？他可是魔族，早就被魔族给杀了。若不是他以剑母之力涤清魔气，前辈还是先行回府疗伤休养，其他事容后再议吧。走走。 Para master semua terluka harus bermeditasi untuk pemulihan. Sementara Cixuan menghilang, tak ada yang tahu keberadaannya. Semua master memaksa menunjuk Si Guang untuk menjadi ketua umum Sekte Wuyu. Sontak saja Si Guang terkejut dan menolak. Karena selain kesaktiannya yang rendah, Si Guang orang yang bebas dan sedikit malas, namun yang paling jujur dan polos. 我这人生性散漫，师叔，你又不是不知道我。来做代掌门，再合适不过。我真当不了。做代掌门。 我们相信你，师傅，您这我怎么受得起啊？答应我们，做代掌门，好好干。Su Yuan ternyata masih hidup, namun sampai saat ini belum sadar. Luocha akan memancing Li Pei datang dengan menangkap Ye Ye dan Chang Yu. Dia mengirim pesan jika Ye Ye dan Chang Yu ingin selamat harus ditukar dengan Li Pei. 是叶叶他们的佩剑，说不定是他们的陷阱。去打探一下情况。